Halo pemirsa, seorang anggota TNI dan istri pasangan pengantin baru menjadi korban penembakan saat mengendarai mobil di Bandar Lampung. Korban yang terluka tembak di tangan dan kaki mendapat 7 jahitan. Saya Rizky Hasan, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, lebih dari 100 rumah di permukiman padat di Tanjung Jabung, Timur Jambi hangus terbakar. Besarnya kobaran api membuat api baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Apinya nyebarang sudah. Kebakaran besar kembali melanda pemukiman padat penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Kali ini terjadi di Jalan Arifin, Kampung Lama, Desa Bendahara Tengah, Kecamatan Bendahara. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga kebakaran yang terjadi lebih dari 5 jam ini dipicu dari arus pendek listrik. Besarnya kobaran api membuat warga panik berupaya menyelamatkan diri dan ikut membantu petugas memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Kebakaran ini meludeskan 123 rumah warga. Telah terjadi kebakaran pemukiman di Desa Bendahara Tengah, Kecamatan Bendahara. Dan karena ini banyak warga yang terdampak korban, kita akan melaksanakan posko tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Akibat kebakaran, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosata melaporkan. Petugas gabungan terlibat bentrok dengan warga saat melakukan eksekusi lahan di Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah orang diduga provokator ditangkap polisi. Petugas gabungan terlibat bentrok dengan warga saat akan mengeksekusi lahan di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dari bentrokan ini, sejumlah warga diamankan petugas. Warga menolak bangunan rumahnya dieksekusi lantaran amar putusan dinilai tidak sesuai dengan lokasi yang akan dieksekusi. Saya sekarang disuruh kosongin rumah saya dengan alasan mereka juga punya surat, tapi ahli waris sendiri menyatakan tidak kenal mereka. Jadi mereka, para mafia ini tidak membeli di tanah kami. Dia sudah surat AJB-nya pun salah. Orang meninggal tahun 75 ada cap jempol di tahun 86. Asal AJB mereka. Setelah petugas berhasil menenangkan dan menjelaskan kepada warga, akhirnya eksekusi lahan lebih dari 9.400 meter persegi yang terbagi dalam 3 sertifikat bisa dilakukan. 31 bangunan rumah diminta dikosongkan. Jadi kami datang ke lapangan pada hari ini sudah sekian lama prosesnya itu untuk pelaksanaan eksekusi. Jadi tidak langsung sekaligus kami eksekusi. Maksudnya kami kan menempuh jalur-jalur yang kira-kira ada jalan tengah lah gitu. Tapi sampai saat sekarang ini tidak ada solusi. Makanya kami karena ini sudah ada penetapan dari ketua pengadilan, maka kami laksanakan. Dari eksekusi ini, petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga provokator kericuhan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 5 mahasiswa tewas dan 4 lainnya luka-luka setelah mobil mereka menghantam pohon di Jalan Poros Bombana, Sulawesi Tenggara. Kecelakaan maut disebabkan mobil mengalami pecah ban saat melaju kencang. Indra Taufik. Nah, ini yang positif. Mobil yang ditumpangi 9 orang mahasiswa teknik Universitas Haluleo Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami kecelakaan maut menghantam pohon di Jalan Poros Kasipute, Lameroro, Bombana. Tragis, 5 orang mahasiswa penumpang mobil tewas, 4 lainnya luka-luka. Dari jaket yang dikenakan, identitas 2 korban tewas diketahui adalah Indra Taufik dan Rifki Adrianus. Kecelakaan diduga disebabkan mobil korban mengalami pecah ban saat melaju kencang dari arah Tinanggea menuju Kasipute, Bombana. Korbannya adalah mahasiswa dari Unhalu yang melaksanakan penelitian di John Lin. Setelah melaksanakan penelitian menuju ke
daerah Kasipute untuk mencari makan dan istirahat, dan dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Jenazah korban dan korban luka-luka dievakuasi ke RSUD Bombana. Sementara pengemudi mobil dirujuk ke Rumah Sakit Kendari. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Sudirman melaporkan. Pemirsa, jumlah mahasiswa yang tewas akibat kecelakaan maut di Bombana, Sulawesi Tenggara bertambah menjadi 6 orang. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai melakukan penelitian. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa bekas pengereman di lokasi. Kanan lagi. Di pecah ban ini kemudian sudah ada motor di sini jalan pelan. Pada saat ini tunggu. Siap. Ini kan pecah bannya di Siap, sini. pecah ban. Motor sudah jauh di sini kemudian. Cuman kan ini kencang. Nah, jadi pada saat itu tadi ikuti alur ini kemudian. Kan ini mobil ke kiri terus. Nanti di sini baru ke kanan. Oh, berarti ke kanan ini baru menghindar dari motor. Berarti Polisi melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan di Jalan Poros Kasipute, Lameroro, Bombana yang menewaskan 6 orang penumpang mobil mahasiswa teknik Universitas Halioleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. 1 orang korban tewas saat berada di Rumah Sakit Bahteramas, Kota Kendari. Di lokasi polisi memasang traffic accident analysis. Selain mengukur jarak, polisi menandai bekas gesekan serta bekas pengereman. Kedalaman arusnya masih bagus, kedalaman arusnya. Iya, tapi mungkin ini ban kedua. Selain memeriksa lokasi kejadian, unit laka lantas Polres Bombana juga memeriksa mobil korban, diantaranya sisa pecahan ban dan ketebalan ban. PA ini di situ bisa merekam kecelakaan pada sebelum, sesaat dan sesudah kejadiannya. Mobil yang ditumpangi 9 orang mahasiswa ini mengalami kecelakaan maut diduga akibat pecah ban dalam perjalanan pulang usai melakukan penelitian. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Sudirman melaporkan. Berboncengan motor dengan suami dan anaknya, seorang wanita tewas tertabrak truk di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Wanita ini menjadi korban tabrak lari setelah motornya tersenggol truk. Anak korban menangis histeris. Nabila berteriak hingga menangis histeris mengetahui ibunya tewas mengenaskan dalam kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Sang ibu, Hima Aini, 43 tahun, mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan bersama ayah dan anak Nabil. Di lokasi, motor korban bersenggolan dengan bagian belakang truk yang berusaha memotong jalan di sebelah kanan hingga motor terjatuh. Naas, korban jatuh ke kanan hingga masuk ke kolong truk, sementara anak dan ayahnya yang berada di motor selamat lantaran jatuh ke kiri. Ironisnya, pengemudi truk langsung tancap gas melarikan diri ke arah timur menuju ke Lamongan. Tersenggol oleh setirnya sepeda motor, kemudian sepeda motor itu jatuh ke kanan. Si Himah Ainin ini jatuhnya ke kanan pas di bawah truk ban belakang, akhirnya terlindas. Sedangkan untuk Jikan dan Nabil ini selamat. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini, truk yang menabrak korban masih dalam pencarian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, 4 hari hilang, seorang wanita pengemudi taksi online asal Medan ditemukan tewas di jurang di Aceh Utara. Korban diduga tewas dirampok penumpangnya yang meminta diantar ke Lok Sumawe. Mobil dan handphone korban digasak pelaku. Evakuasi jasad wanita yang ditemukan tewas mengenaskan nyaris tak bisa dikenali terjadi di kawasan kilometer 31 Gunung Salak, Gampong, Aceh Utara. Jasad ditemukan dalam semak belukar mengejutkan warga setempat. Identitas korban diketahui adalah Ciyet Hau, warga Medan Labuan, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pengemudi taksi online.
Menurut keluarga, terakhir korban menerima orderan tanpa aplikasi online mengantarkan penumpang ke Lok Sumawe Kamis pagi. Sejak saat itu, wanita 58 tahun ini tak kembali dan handphonenya tak bisa dihubungi. Jasad korban ditemukan di Gunung Salak, Gampong, Aceh setelah 4 hari hilang. Dari penyelidikan, polisi menduga korban tewas akibat dirampok penumpangnya. Pelaku menggasak mobil dan handphone korban. Kita masih melakukan pengembangan terhadap siapa penyewa terakhir dari Grab ini, karena sudah mungkin langganan ini tidak memakai aplikasi yang ada di online. Indikasi awal memang demikian, ya. Indikasi awal ada mungkin dirampok dan dibunuh, tapi kita tetap melakukan penyelidikan sampai ketemu alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa korban ini dibunuh, ya. Usai diotopsi, jenazah korban telah diserahkan ke keluarganya di Sumatera Utara untuk dimakamkan. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pejalan kaki di Depok, Jawa Barat menjadi korban begal payudara yang dilakukan pria pengendara motor. Warga sempat mengejar pelaku, namun gagal. Seorang wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Mahal di Kota Depok, Jawa Barat, tiba-tiba didekati seorang pengendara motor. Dengan cepat pelaku begal payudara segera beraksi. Korban pun berteriak sementara pelaku segera kabur. Teriakan korban membuat warga sekitar mendatangi lokasi kejadian. Upaya mengejar pelaku tak berhasil lantaran langsung kabur ke dalam gang yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Ya, kejadiannya secepat, dia nungguin di situ, pas udah ceweknya lewat dari saya, ya langsung aja di ini. Dia nungguinnya pakai motor atau jalan kaki? Motor Sendiri. Setelan kerja. Rapi, pakai helm. Meski korban belum melapor, namun polisi tetap melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Kurang dari 2 menit, pencuri menggasak sepeda motor yang terparkir di gang di permukiman padat di Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Aksi pelaku saat pagi hari terekam CCTV. Aksi 2 pelaku pencurian motor di pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Sawah 3 Paseban, Senen, Jakarta Pusat terpantau jelas di kamera CCTV. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, satu pelaku menggasak motor terparkir. Pelaku nekat beraksi di gang sempit saat pagi hari saat warga memulai aktivitas. Korban menduga kedua pelaku merupakan pemain lama yang kerap beraksi setelah mempelajari situasi sekitar. Sekitar jam 10 sudah nggak ada kendaraan motor, dan saya dapat laporan dari CCTV pengambilan motor itu sekitar jam 6.54. Pelaku ada berapa orang? Pelaku ada 2 orang menggunakan baju hitam. Dia dari tetangga saya sih udah mantau atau ada muter daerah sini sekitar jam 5:30. Berbekal dokumen kepemilikan motor dan rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Senen. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap karena aksinya kerap terjadi di sekitar lokasi dan meresahkan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Wanita di Cengkareng, Jakarta Barat yang ditemukan tewas tertutup bantal ternyata tewas akibat dicekik. Sang suami yang sudah pisah rumah dengan korban diperiksa polisi. Lalu siapakah pelaku pembunuhan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Sergap.